2024 kalian masih pakai framework Bootstrap? Yang bener aja, rugi dong. Framework Bootstrap maupun Tailwind itu adalah kedua CSS framework yang sangat populer di kalangan developer. Gua percaya CSS framework Bootstrap ataupun Tailwind dia juga punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Nah, Bootstrap sendiri menurutku dia punya kelebihan di kecepatan dalam proses development. Kenapa gua sebut dia punya kecepatan dalam proses development? Karena di dalam CSS Bootstrap ini dia itu punya sebuah komponen yang siap pakai atau istilahnya itu built-in komponen gitu ya. Jadi kalian tinggal copy paste komponen yang ada di dalam Bootstrap ke dalam website kalian udah jadi gitu ya. Tapi ngoding kok copy paste. Nah, sedangkan Tailwind CSS sendiri, kalian ketika buka websitenya itu jangan heran kalau misalkan di dalamnya itu nggak ada sama sekali komponen yang siap pakai. Ya karena menurut websitenya sendiri, dia itu adalah utility first CSS framework. Artinya utility-nya yang lebih dioptimalkan. Dia lebih fleksibel dalam membuat sebuah komponen yang modern dan juga sesuai dengan keinginan kita sebagai developer. Nah, gue sendiri sebagai web developer selama ini, gue lebih memilih CSS framework Tailwind CSS. Karena apa? Karena tadi, dia itu lebih fleksibel. Gue dapat dengan mudah membuat sebuah komponen yang modern dengan menggunakan kelas-kelas utility yang ada di Tailwind CSS ini. Nah, tapi terkadang dalam satu kondisi, gue juga butuh sebuah komponen yang siap pakai, yang tinggal copy-paste, kayak si tetangga sebelah tuh, si framework, tinggal copy-paste, jadi komponen. Tapi gue juga nggak pengen meninggalkan utility atau fleksibilitas yang dimiliki oleh Tailwind CSS ini. Nah, jadi di sisi lain gue pengen sebuah komponen yang siap pakai, tapi di sisi lain komponen tersebut masih tetap kita bisa modifikasi dengan leluasa. Ya, lo tahu sendiri lah ya, sebagai web developer itu punya yang namanya deadline. Gue juga butuh sesuatu hal yang cepat. Jadi gue nggak pengen bikin komponen dari nol, tapi gue pengen ada komponen yang siap pakai, tinggal kita modifikasi. Nah, tenang, di video kali ini gue punya solusinya, karena di video kali ini gue mau kasih 5 rekomendasi Tailwind CSS komponen yang siap kalian pakai ke dalam website kalian. So, tunggu apa lagi? Oke, guys. Oke gas, tambah 2 torang gas. Oke, sebelum gue masuk ke rekomendasi yang pertama, gue mau jelasin dulu sedikit ya, apa yang dimaksud dengan komponen siap pakai di Bootstrap. Barangkali teman-teman ada yang belum paham maksudnya itu kayak gimana, langsung kita eksekusi. Tapi buat teman-teman yang pengen langsung masuk ke rekomendasinya, boleh aja dilihat ada time skip-nya ya. Silakan di skip aja videonya. Oke, yang pertama ini ada framework Bootstrap, katanya build fast responsive site with Bootstrap. Build fast, ingat, bangun secara cepat. Ya, karena apa? Karena di dalamnya ada sebuah komponen yang siap pakai. Kalau misalkan kalian scroll ke bawah, tuh, lihat di sini ada komponen-komponen yang siap pakai. Kayak misalkan teman-teman bikin yang namanya cards gitu ya. Nah, ini udah ada, tinggal copy deh elemennya gitu ya. Karena di dalamnya udah ada kelas-kelas yang disiapin. Atau contoh lainnya kayak misalkan carousel gitu tuh. Di sini udah ada juga tuh komponennya. Jadi kita tinggal copy aja, terus paste aja ke website teman-teman. Nah, sedangkan di Tailwind CSS, kalau kalian lihat di sini, tagnya itu utility first CSS framework. Artinya utility-nya yang dioptimalkan. Jadi kalau misalkan teman-teman pergi ke bagian docs, itu teman-teman jangan heran, gak bakalan menemukan yang namanya komponen siap pakai. Cuman di dalamnya ada kelas-kelas doang. Nah, tapi karena dia adalah utility CSS framework, kalau kalian contoh aja, kita lihat padding gitu ya, lihat, propertinya itu P0 atau kelasnya itu dari P0 sampai dengan, wah banyak sekali tuh teman-teman. Jadi lebih fleksibel, apalagi ditambah ada yang namanya arbitrary value. Jadi kalau misalkan PL96 ini masih kurang, kalian bisa tambahin arbitrary value sesuai dengan nilai keinginan kalian. Nah, kalau misalkan di Bootstrap, itu kalau teman-teman lihat padding gitu ya, ini kita coba cari, padding ada nggak? Nah, margin padding. Itu tuh kelasnya cuman P0 sampai P5 sama P auto. Udah segitu aja. Kalau misalkan kurang dari sini, ya lo harus bikin CSS sendiri, terus bikin kelas sendiri, buat nambahin padding sesuai dengan keinginan kalian. Sedangkan di Tailwind CSS ini udah disedain tuh kelas-kelasnya. Itulah simpelnya. Oke, itu aja sedikit mengenai perbedaan antara Bootstrap dan juga Tailwind CSS. Mana nih para pengguna Bootstrap, mana nih para pengguna Tailwind? Silahkan vote di bawah ya, di kolom komentar. Nah, jadi si Tailwind CSS ini juga dia punya komponen yang siap pakai gitu ya, tapi tanpa meninggalkan fleksibilitas utility-nya. Nah, jadi Tailwind komponen yang pertama yang biasa gua pakai itu ada Preline. Nah, ini ada Preline UI, teman-teman boleh klik. Nah, jadi katanya Preline UI crafted with Tailwind CSS. Jadi dia itu basicnya Tailwind CSS, artinya teman-teman juga bisa modifikasi komponen-komponen yang udah jadi di dalamnya. Nah, kita langsung saja pergi ke dokumentasinya buat lihat ada komponen apa aja. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada Figma-nya ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman berkolaborasi bareng tim UI UX designer, ini kayak sejenis desain sistemnya lah ya. Jadi nanti tim UI UX juga ngedownload Figma-nya untuk melihat ada komponen apa aja, terus nanti tinggal di craft atau dirangkai gitu ya. Nah, ini teman-teman boleh scroll ke bawah, di sini ada komponen juga tuh.
Misalkan kita pengen sebuah cards gitu ya. Ini teman-teman boleh klik tuh, udah jadi cards. Terus codingannya di mana? Di sini, di HTML. Tinggal teman-teman copy, paste ke codingan kalian, udah jadi nanti komponen kayak gini. Nah, terus kalau misalkan pengen modifikasi juga gampang, kita tinggal tambahin aja utility-nya di sini, atau kelas-kelas utility yang dimiliki oleh Tailwind CSS. Karena Freeline CSS ini dia basic-nya adalah Tailwind CSS. Contoh lain kayak misalkan teman-teman bikin yang namanya progress bar, ini juga ada tuh. Udah jadi progress bar. Terus kalau misalkan pengen modifikasi, ya pergi aja ke HTML-nya, nanti tinggal edit-edit aja kelasnya. Gampang. Nah, kalau misalkan di Bootstrap kan itu, kalau misalkan kita pengen modifikasi komponennya, ya kita harus bikin style kita sendiri gitu. Nah, itu yang pertama ada preline gitu ya. Ini teman-teman ada komponen-komponen yang siap pakai, yang siap teman-teman gunakan di website teman-teman. Terus yang kedua itu ada Ripple UI, teman-teman. Nah, Ripple UI ini adalah salah satu Tailwind komponen yang sering gua pakai ya. Nah, katanya di websitenya itu katanya Ripple UI Ultimate Toolkit for Modern Interface Design. Nah, jadi ini sama base-nya itu adalah Tailwind CSS, tapi dia lebih simple tuh kelas-kelasnya. Contohnya kita misalkan pengen sebuah bikin form gitu ya. Tuh. Ini kalau misalkan teman-teman pengen cepet gitu ya, tapi teman-teman juga tetap pengen pakai Tailwind CSS, ya pakai si Ripple UI ini. Tuh, udah disediain. Tinggal copy paste, jadi nanti. Atau misalkan teman-teman pakai React.js, nah ini udah ada nih, versi JSX-nya tuh, teman-teman. Nah, jadi nanti tinggal copy paste, jadi deh komponennya. Nah, ini rekomendasi yang kedua, dan komponennya juga cukup lumayan banyak. Kayak misalkan table, ada menu, terus bahkan di sini ada navbar-nya juga. Silakan teman-teman tinggal copy paste aja. Nah, itu yang kedua ada Ripple UI, yang ketiga itu ada Flowbyte, teman-teman. Flowbyte. Kalau Flowbyte ini menurutku dia lebih OP daripada Bootstrap gitu ya. Ini cukup lumayan gede juga. Udah gede juga sih dokumentasinya, udah lengkap banget, dan dia juga udah bisa dipakai ke berbagai framework kayak misalkan React, Next.js, Vue, Nux, dan juga lain sebagainya. Udah compatible, teman-teman. Nah, terus teman-teman juga bisa pakai komponennya udah banyak banget. Dan si Flowbyte ini ada yang berbayar, ada yang gratis, tapi yang gratis juga udah banyak sekali komponen yang siap pakai. Nah, ini sama kalau misalkan teman-teman pengen bikin banner gitu ya, ini bisa lihat dulu preview-nya, terus bisa lihat dia juga udah responsif tuh, ada tablet view, ada mode mobile view contohnya. Kita coba contoh lain deh ya, kayak misalkan bikin yang namanya mega menu gitu. Ini tinggal diklik aja mega menunya, terus nanti di sini loading dulu untuk ngelihat preview-nya. Tuh, lihat. Dia udah ada menunya, alias navbar-nya lah ya. Terus kalian juga bisa lihat dia responsifnya kayak gimana. Nah, tinggal klik aja yang ini nih. Toggle tablet view. Ini mode tabletnya nanti bakalan kayak gini. Terus mode mobile-nya nanti bakalan kayak gini. Nah, tinggal kalian modifikasi. Karena apa? Si Flowbyte ini juga dia base-nya Tailwind CSS gitu ya. Ini kayak biasa codingnya tinggal kalian copy paste aja. Simple. Ini lebih OP kayak si Bootstrap gitu ya. Kita tetap punya komponen yang siap pakai, tapi di sisi lain kita juga nggak meninggalkan fleksibilitas yang dimiliki oleh Tailwind CSS ini. Sip, itu rekomendasi yang ketiga. Selanjutnya si Tailwind, si Flowbyte ini juga dia punya Figma-nya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti berkolaborasi bareng tim UI UX Design gitu ya, nanti tim UI UX Design juga harus berpatokan ke dalam ini, Figma yang disediain sama si Flowbyte ini. Jadi istilahnya itu kayak desain sistemnya lah ya, kayak misalkan nanti button-nya itu kayak gimana. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen lihat ada komponen apa aja juga bisa. Misalkan kita pengen lihat layout grid, tuh ada banyak komponen, galeri misalkan. Ini galerinya udah ada tuh. Tinggal kalian pakai aja. Tuh, kayak gini. Contoh lain misalkan komponen navbar. Navbar juga ada. Jadi nanti UX designer tinggal berpatokan desainnya itu ke sini. Jadi tinggal kayak nyusun puzzle gitu lah ya. Nah, jadi nanti UX designer patokannya ke sini, kalau misalkan developer dia patokannya ke dokumentasi website resminya. Itu teman-teman, selanjutnya rekomendasi yang keempat itu ada Daisy UI. Nah, Daisy UI ini juga sama, dia itu adalah komponen library dari Tailwind CSS. Kita punya komponen-komponen yang siap pakai tanpa meninggalkan fleksibilitas yang dimiliki oleh Tailwind CSS ini. Ini juga adalah salah satu komponen library yang sering gua pakai. Kalau misalkan pengen teman-teman bikin skeleton, tuh bisa. Tinggal copy paste. Ini formatnya ada HTML, ada JSX,
Ya tinggal di copy paste aja kayak si Bootstrap itu, malahan lebih bagus sih, lebih modern menurutku Tailwind komponen ini. Tuh, teman-teman, silakan teman-teman cobain aja sendiri. Terus rekomendasi yang terakhir itu ada Tailgrid kayak gini. Tailgrids.com. Nih, teman-teman boleh kunjungi aja dokumentasinya. Nah, Tailgrids ini dia itu adalah Tailwind CSS UI komponen, block, and template. Jadi nggak cuma menyediakan komponen, tapi juga dia menyediakan block dan juga templates. Atau istilahnya ada section-nya lah ya. Misalkan teman-teman pengen bikin sebuah section pricing, nah ini di Tailgrid ini dia udah punya tuh komponen-komponen yang tinggal copy paste. Misalkan untuk blog tuh, ini tinggal klik. Nah, ini ada yang pro, ada yang free. Silakan teman-teman dipilih aja yang free aja. Yang free aja cukup lumayan bagus. Nah, ini udah dijadiin tuh section kayak gini. Tinggal kita copy aja codingnya. Mau HTML, mau pakai React, atau mau pakai Vue. Atau misalkan kita pengen lihat dulu dark mode-nya kayak gimana. Nah, ini ada dua versi, ada dark mode, ada light mode. Atau kita juga pengen lihat versi mobile-nya kayak gimana. Kayak gini. Nah, terus misalkan kita pengen modifikasi, yaitu tetap bisa. Tinggal kita kasih kelas-kelas utility si Tailwind CSS-nya. Karena dia base-nya adalah Tailwind CSS Framework. Gitu, teman-teman. Jadi lebih OP lah kalau misalkan teman-teman pakai Tailwind CSS. Sip, itu 5 rekomendasi Tailwind komponen. Ada Preline, Ripple UI, Flowbyte, Daisy UI, sama Tailgrid. Nah, sekarang gimana cara pakainya gitu ya. Gue mau coba contohin dulu gimana cara pakai salah satu Tailwind komponen ini. Jadi pertama yang harus teman-teman buat adalah sebuah folder ya. Ini gue buat sebuah folder baru aja buat mencoba mengimplementasikan atau mencoba menginstal gimana cara pakai Tailwind komponen ini gitu ya. Nah, pertama kita open in terminal, teman-teman, kita install dulu Tailwind CSS-nya. Kecilin dulu, oke. Kita pergi dulu ke bagian sini. Kita coba install dulu Tailwind CSS-nya. Nah, kita pergi ke bagian Get Started, terus di sini kalian lihat di bagian Installation, ini ada untuk Tailwind CLI, using PostCSS, ada juga untuk framework. Jadi kalau misalkan teman-teman udah pakai Next.js gitu ya, terus pengen pakai yang namanya Tailwind CSS, yaitu nanti tinggal pakai aja yang ini. Perginya ke bagian Framework Guides. Nah, ini misalkan teman-teman pakai Laravel juga bisa, Nux juga bisa, dan juga lain sebagainya. Ini kita pakai Tailwind CLI karena kita cuman pengen pakai framework Tailwind CSS aja. Oke, ini cara installnya gampang, tinggal copy paste aja. Ini tinggal klik kanan, copy, terus pergi ke bagian terminal, klik kanan, enter. Tunggu sampai instalasinya selesai, ini nggak membutuhkan waktu yang lama, ditunggu aja, terus selagi menunggu, kita copy yang bawahnya. Copy, terus pergi lagi ke sini, ini kita tunggu dulu. Nah, kalau misalkan udah nanti kayak gini, selanjutnya kita buka dulu kode editornya ya. Caranya teman-teman tinggal ketik aja kode titik untuk membuka kode editor. Nah, kalau misalkan kode editornya udah kebuka kayak gini, selanjutnya kita tinggal copy paste aja nih. Yang kedua, npx Tailwind CSS init. Tinggal copy, terus paste di bagian terminal. Cara buka terminalnya, kalian boleh control backtick, atau teman-teman juga boleh pergi ke bagian terminal, new terminal. Nah, nanti bakalan otomatis terbuka terminal kayak gini. Tinggal teman-teman paste aja kayak tadi. Cara pastenya itu tinggal klik kanan ya, tinggal tekan enter. Nah, npx Tailwind CSS init ini akan menghasilkan sebuah file baru yang namanya tailwind config.js. Nah, ini tuh. Udah ada. Sip, aman. Selanjutnya kalau misalkan teman-teman udah sering pakai Tailwind, gampang lah ya cara installnya. Nah, selanjutnya teman-teman masukin ini nih. Di mana kita akan mendeteksi setiap perubahan Tailwind CSS ini. Ini kita tinggal copy aja, pergi ke bagian konten, sini tinggal paste. Ups, jangan lupa titik 2-nya copy ya. Ini kita tekan enter supaya rapih, terus paste. Sip, selanjutnya kita lanjut ke step yang ketiga, add Tailwind directive to your CSS. Ini tinggal copy paste, kita buat sebuah folder baru yang namanya src, terus kita buat sebuah file baru yang namanya input.css. Paste di sini, udah. Sip, selanjutnya kita tinggal start the Tailwind CSS build process. Jadi kita tinggal build aja nih Tailwind CSS-nya. Nah, ini tuh akan menghasilkan sebuah file baru yang namanya output CSS. Lihat nih, teman-teman di sebelah kiri akan ada sebuah file baru yang namanya itu output.css. Nah, kan? Aman? Nah, selanjutnya di dalam folder src ini kita akan buat sebuah halaman website kita pertama kali menggunakan Tailwind CSS. Kita beri nama index.html. Kayak gini. Nah, selanjutnya kita tinggal tanda seru kan tab, nanti akan otomatis dibuatkan sebuah struktur HTML sederhana, tinggal kita masukkan aja. Yang ini nih, output.css. Ini kita hapus dulu, /output.css. Sip.
Kalau misalkan kita kasih H1 dulu untuk melihat apakah websitenya udah jalan atau belum. Hello World. Kayak gini, save, terus klik kanan, open with live server. Ini nanti akan otomatis membuka sebuah halaman web browser baru. Sip, aman, Hello World-nya udah muncul. Gitu, cara install Tailwind CSS. Selanjutnya, gimana cara pakai yang namanya Tailwind komponen yang udah saya kasih rekomendasi tadi. Nah, yang pertama, misalkan kita pengen nyobain yang Preline UI dulu deh ya. Gimana cara pakai si Preline UI? Nah, caranya teman-teman boleh pergi ke bagian documentation, pergi ke bagian installation. Nah, yang pertama katanya di sini kita harus install dulu dengan cara npm install Preline. Ini kita tinggal copy paste aja, karena coding itu ya tinggal copy paste, teman-teman. Coding ke copy paste. Oke, ini kita tinggal matiin dulu terminalnya dengan cara Ctrl-C, kayak gini, Y, enter. Ini kita clear dulu. Nah, kita naikin dulu ke atas biar kelihatan. Sidebar-nya kita hilangin. Sip. Selanjutnya kita tinggal klik kanan, npm install Preline untuk menginstal si Preline-nya. Tunggu sampai prosesnya selesai, ini cepet banget tuh guys. Cuman 2 second. Selanjutnya kita balik lagi ke dokumentasinya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita tambahkan. Kita harus menambahkan ini nih, katanya. Terus kita juga harus nambahin plugins di bagian sini. Nah, ini caranya kita tinggal copy dulu yang plugin. Kita balik lagi ke sini, terus kita buka sidebar-nya, atau kita kembali ke sini nih, tailwind.config.js, di bagian plugin, kita enter, terus paste. Sip. Selanjutnya ini kita tambahin, koma, tambahin tanda kutip, titik backslash, kita masuk ke node module, slash, apa nih katanya teman-teman. Ini kita copy paste aja deh ya, biar cepat. Copy, paste. Nah, gitu. Ini jangan lupa, kebanyakan. Udah, cara pakainya kayak gitu doang, cara installnya. Coba lihat lagi, takutnya ada yang kurang. Oh ya, scriptnya tuh jangan lupa kita harus arahkan ke sini. Jangan terlalu copy paste ya, gimana kita ketik dulu deh. Di sini kita tinggal script, src, titik backslash, masuk ke node modules, terus preline, this, terus apa lagi guys? Preline.js. Set. Udah gitu doang cara pakainya. Tinggal kita pakai. Misalkan kita pengen bikin sebuah button. Button mana? Jangan button deh, apa ya? Kita pakai card deh. Kita misalkan pengen buat sebuah card kayak gini, kita pergi ke bagian HTML, tinggal copy. Pergi lagi ke sini. Jangan lupa ini kita build dulu ya. Ini tadi ada historinya, tinggal tekan arah panah atas saja. Nah, ini tinggal tekan enter. Kalau misalkan udah, tinggal paste aja card yang tadi kita copy, save, terus kita balik lagi ke sini, hasilnya udah muncul tuh. Ada cardnya. Terus misalkan kita pengen rounded-nya itu kita tambahin. Ya, karena kan dia itu base-nya Tailwind CSS. Kita dapat dengan mudah menambahkan kelas-kelasnya juga. Modifikasi lah istilahnya. Nah, ini kita tinggal tambahin aja rounded-nya. Rounded XL-nya misalkan kita pengen jadi 2XL. Lebih rounded gitu ya. Tuh, lihat. Dia jadi lebih rounded. Kalau misalkan nggak kelihatan, kita tambahin lagi jadi 3XL. Save. Ini juga tambahin jadi 3XL untuk image-nya gitu ya. Tuh, lihat. Dia jadi 3XL. Jadi rounded banget gitu, teman-teman. Nah, itu salah satu cara pakai yang namanya si Preline UI ini. Misalkan kita juga pengen kombinasiin sama si Ripple UI. Bisa nggak, Bang? Bisa. Ya, caranya tinggal kita install lagi aja. npm install Ripple UI, ini tinggal kita copy biar cepet. Ngoding kan tinggal copy paste, gampang sebenarnya. Nah, ini tinggal paste, enter. Terus kita tinggal tambahin modul exportnya tuh, plugin. Ini kita tinggal copy aja. Baik lagi ke sini, pergi ke Tailwind config. Nah, di sini ada plugins, tinggal paste di sini. Oke, aman. Selanjutnya apa lagi? Ini kalau misalkan kita pakai CDN juga bisa nambahin link ini sama script. Tapi kalau misalkan installnya pakai npm, udah, ini aja udah cukup. Misalkan di sini kita pengen bikin sebuah input. Jangan input lah, terlalu simple. Modal deh ya, modal. Nah, ini tinggal kita copy. Ini lihat kelasnya lebih simple tuh, tapi tetap kita bisa modifikasi. Ini kita copy, terus kita paste di bagian index. Pastenya di sini. Oke, save. Kita coba lihat, oh jangan lupa ini running dulu ya, ini kita clear dulu arah panah atas, kita build dulu maksudnya.
Kalau misalkan udah, kita lihat hasilnya di web browser. Yang ini kita refresh. Nggak perlu di-refresh juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini kita tinggal open modal nih, lihat teman-teman. Udah jadi modal. Tinggal kita copy paste, jadi. Misalkan kita pengen modifikasi modalnya jadi warna biru, misalkan gitu ya. Sesuai dengan warna yang kita inginkan. Nah, modalnya itu mana tuh? Modal. Nah, yang ini kan. Misalkan kita kasih BG red 600. Save. Kita coba lihat. Open modal. Tuh, lihat. Ini salah, gue salah kasih warna. Gue pengen warna yang ada di dalamnya, sorry. Berarti jangan di dalam sini, tapi simpennya di sini, di modal konten ya. Save, kita klik open modal, tuh modalnya jadi warna merah. Gitu teman-teman. Kita tetap punya komponen yang tinggal copy paste, tapi di sisi lain kita juga punya utility yang fleksibel. Nah, jadi kelebihan kalau misalkan kita pakai Tailwind CSS ini, dia juga punya yang namanya Tailwind komponen, tapi kita juga tetap bisa leluasa memodifikasi komponen-komponen yang udah jadi. Beda sama dengan Bootstrap. Kalau misalkan Bootstrap itu udah ada komponen yang udah jadi, tapi kalau misalkan kita pengen modifikasi, ya kita harus bikin style kita sendiri gitu ya. Nah, jadi itu dia teman-teman 5 Tailwind CSS komponen yang bisa kalian pakai dalam project website teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa mempercepat proses coding teman-teman, karena ya codingnya itu tinggal copy paste doang, tinggal modifikasi doang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Tapi jangan lupa, silakan di like dulu video ini, komen di bawah, kalian tim mana nih, Bootstrap atau Tailwind? Dan jangan lupa juga mau tim Bootstrap, mau tim Tailwind, silakan di-subscribe dulu channel ini, supaya nggak ketinggalan info-info menarik seputar dunia coding dan juga desain UI UX. So, sampai berjumpa di video berikutnya. Oke guys.